Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Kemudian tidak lupa kita sampaikan selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berusaha mengikuti langkah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan amalan yang banyak menyebabkan manusia masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab kebanyakan manusia masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Nah, dua amalan inilah yang menjadi penyebab banyaknya manusia masuk surga. Mudah-mudahan kita memiliki dua sifat ini, ya, dua amalan ini, sehingga kita digolongkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu takwa? Kita sudah sering mendengar dalam khutbah-khutbah bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini makna secara umum, ya, makna secara umum. Dan akhlak yang baik itu adalah bagian dari takwa juga. Nah, akhlak yang baik adalah bagian dari takwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayyuta fala yu'sa. Hendaklah Allah itu ditaati, fala yu'sa, jangan dimaksiati. Wa yuzkaru fala yunsa, dan Allah itu hendaklah selalu diingat-ingat, fala yunsa, jangan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kalian mendapatkan kelapangan, di saat kalian mendapatkan keluasan rizki.
ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ingat kalian di saat kita mendapatkan masalah atau musibah, ya. Karena seringkali kita perhatikan di antara kita, ya, ketika mendapatkan musibah baru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud, salat hajat, macam-macam dilaksanakannya, ya, ketika dia mendapatkan musibah, ya. Padahal Rasulullah sudah memberikan tips, ya, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kalian mendapatkan kelapangan, mendapatkan rezeki, maka Allah pun akan ingat kalian di saat kalian susah. Kemudian wa ayyushkara fala yukaffar. Hendaklah kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran Ibnu Mas'ud tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akhlak yang baik? Yang kedua adalah akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik banyak ditafsirkan oleh para ulama salaf, ya. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu adalah al-bazlatu al-karamu wal-bazlatu wal-ihtimal. Akhlak yang baik itu adalah al-karam, ramah, ya. Kita ramah kepada setiap orang, ya. Entah dia kafir ataupun musyrik, ya. Apalagi sama kaum muslimin, maka hendaklah kita selalu ramah. Yang kedua adalah al-bazlah. Al-bazlah adalah dermawan, suka memberi, ya. Wal ihtimal, dan tidak suka naik darah atau tidak suka marah, cepat marah. Ini definisi akhlak yang baik menurut Hasan Al-Basri. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah al-bazlatu wal-'atiyatu wal-bishrul hasan, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan yang dimaksud akhlak yang baik adalah al-bazlah, dermawan juga, ya. Kemudian wal-'atiyah, suka memberi, wal-bishrul hasan, dan selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, ini akhlak yang baik, bentuk akhlak yang baik menurut Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian Ibnu Mubarak juga mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah bastul wajhi wa bazlul ma'ruf wa kafful adza. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah bastul wajh, bermuka manis, ya. Wa bazlul ma'ruf, dan selalu mengerjakan amal-amal kebaikan. Waqaful adza, ya. Waqaful adza yaitu mencegah diri dari menyakiti orang lain. Ini akhlak yang baik menurut Ibnu Mubarak. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu adalah la taghdab wa la tahtad. Jangan marah dan jangan pula naik darah, cepat naik darah. Nah, ini yang dimaksud akhlak yang baik oleh Imam Ahmad. Jangan marah dan jangan pula cepat naik darah. Nah, kemudian Ishaq ibn Rahawai, ya, beliau mengatakan bahwa akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi wa alla taghdab, ya, bermuka manis dan jangan marah. Nah, ini definisi akhlak yang baik, akhlak yang mulia menurut para ulama salaf. Nah, dari sekian definisi tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa akhlak yang baik itu adalah diantaranya adalah al-bazlah, dermawan, suka memberi, kemudian memberikan kegembiraan kepada orang lain, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Nah, ini bentuk-bentuk akhlak yang baik. Kemudian berikutnya adalah bahwa akhlak itu ada beberapa jenis. Ada dua jenis akhlak, ya. Ada dua jenis akhlak yang ada pada diri manusia. Yang pertama adalah ada namanya akhlak jibilli, ya. Yang kedua adalah akhlak muktasab, ya.
Jibilli ini adalah akhlak, merupakan watak asli dari orang tersebut, watak aslinya. Kalau muktasab ini merupakan akhlak yang bisa diusahakan, bisa diperjuangkan, bisa kita lakukan, ya, agar kita menjadi atau memiliki akhlak yang baik. Akhlak jibilli ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Ashaj, ya, Ashaj bin Abdul Qais. Beliau bersabda, "Ya Ashaj, inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Qal al-hilmu wal anad. Wahai Ashaj bin Abdul Qais, sungguhnya pada diri kamu itu ada dua perangai yang Allah cintai, yaitu al-hilmu wal anad, kecerdasan dan pintar menyikapi masalah, ya, tidak mudah emosi, ya, ketika dia menghadapi masalah. Kemudian, mendengar Rasulullah SAW mengucapkan tersebut, maka Al-Ashaj mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kedua akhlak itu, apakah kedua perangai itu merupakan hasil usaha saya, atau memang akhlak itu sudah Allah tetapkan pada diri saya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Balillahu jabalaka alaihima." Wahai Ashaj bin Abdul Qais, kedua akhlak yang kamu miliki itu merupakan watak aslimu yang Allah berikan dari awal. Kalau memang kita punya watak asli baik, kita pertahankan, kita perjuangkan, ya. Yang kedua, akhlak muktasab. Akhlak muktasab ini artinya bisa diusahakan menjadi baik, bisa kita perjuangkan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Saya menjamin rumah di atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ini maksudnya apa? Orang yang memperbaiki akhlaknya. Yang tadinya orangnya pemarah, yang tadinya orangnya tidak suka memberi, dia berusaha merubah akhlak tersebut. Yang tadinya pemarah menjadi penyabar, yang tadinya tidak suka memberi menjadi suka memberi. Udah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu, akhlak yang buruk bisa kita perbaiki, ya. Bisa kita perbaiki menjadi baik, dari pemarah menjadi penyabar, dari tidak suka memberi menjadi suka memberi. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa berusaha menghiasi dan membiasakan diri kita dengan akhlak yang mulia. Jangan pernah kita mengatakan saya ini sudah wataknya seperti ini, ya. Enggak bisa dirubah. Memang dari sananya sudah seperti ini, jadi enggak bisa dirubah. Hadirin rahimakumullah, kalau memang akhlak itu tidak bisa dirubah, maka untuk apa Allah dan Rasulnya memberikan motivasi kepada kita untuk berakhlak yang baik? Ini menjadi catatan kita, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana cara kita memperbaiki akhlak kita, ya. Banyak cara yang kita lakukan agar akhlak kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak penyabar jadi penyabar, yang tadinya tidak suka memberi jadi pemberi. Maka banyak cara yang kita laksanakan. Di antaranya yang pertama, hendaklah kita belajar, terus belajar, ya. Insyaallah di Masjid Suhada ada kajian-kajian terus, khususnya kita kaji tentang masalah akhlak-akhlak. Mudah-mudahan nanti ada kajian masalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kitab Allah, akhlak kepada para nabi, akhlak kepada para malaikat, akhlak kepada non muslim atau akhlak pada hewan-hewan. Itu semuanya sudah diatur dalam Islam. Mudah-mudahan ada kajian-kajian berikutnya pada waktu-waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin
untuk mengaplikasikan akhlak-akhlak mulia tersebut ya. Itu upaya kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik seperti akhlak yang dimiliki oleh Asyad bin Abdul Qais tadi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu cerdas dan tidak suka marah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semua. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.